Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Manusia hidup dengan panca indera, baik yang memiliki lengkap 5 panca indera pokok maupun tidak lengkap. Namun masing-masing mempunyai fungsi dan kepekaannya sendiri. Jika semua panca indera yang kita miliki berfungsi, maka akan terjadi keseimbangan. Namun, jika ada satu yang tidak berfungsi, rasanya keseimbangan itu menjadi goyah. Menurut pengamatan dan sharing dari sahabat yang sejak kecil tidak bisa melihat, mereka mempunyai kepekaan yang lebih dalam pendengaran dan perasaan. Jika ada sesuatu yang tidak beres atau akan terjadi sesuatu, mereka bisa merasakan meski tidak bisa melihatnya. Tuhan Allah mengatur segalanya dengan bijaksana. Begitu yang satu tidak berfungsi dengan baik, indera yang lain akan melengkapi dan membantu. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini tidak saja berbicara soal fisik panca indera saja. Injil hari ini juga berbicara tentang kerajaan surga. Dari ayat yang pertama, kita berbahagia karena bisa melihat dan mendengar. Namun di ayat yang kedua, tidak semua orang bisa melihat dan mendengar, termasuk banyak nabi dan orang yang benar. Melihat dan mendengar tidak terbatas sampai di situ saja. Namun bagaimana hal kerajaan Allah dilihat dan diketahui dari sikap dan perbuatan kita. Kerajaan Allah menurut Yesus adalah kerajaan Allah untuk memberitakan Injil, untuk menegakkan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, pengampunan dosa, penyembuhan ilahi, dan penghancuran kerajaan iblis dan pengikutnya. Kerajaan Allah menurut Yesus menuntut pertobatan dan kelahiran baru. Dalam pengertian harafiah, memang sudah selayaknya kita berbahagia dan bersyukur karena bisa melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga. Tidak ada kata lain selain bersyukur dan berbahagia. Pertanyaan kecil yang bisa kita renungkan adalah mengapa kok Yesus hanya mengatakan melihat dan mendengar? Mengapa tidak sampai pada berbahagialah mereka yang bisa bicara? Tuhan Allah menciptakan manusia dengan 2 telinga, dengan 2 mata, tetapi mulut hanya 1. Kiranya kita diajak untuk melihat dan mendengar lebih banyak daripada berbicara. Melihat dan mendengar lebih banyak adalah sumber pembelajaran yang bijaksana. Sementara berbicara banyak menjadikan seseorang tidak belajar untuk bijaksana dan rendah hati. Kebahagiaan sejati timbul dari penglihatan dan pendengaran, bukan dari pembicaraan. Melihat dan mendengar berarti menerima apa yang dari luar. Sementara berbicara berarti mengeluarkan yang dari dalam. Ingat, apa yang menajiskan dan tidak menajiskan. Sebagai orang yang berbahagia, kita diajak untuk melihat dan mendengar karya agung Allah dalam hidup kita. Apa yang kita lihat dan kita dengar bisa jadi persis sama seperti orang lain. Tetapi apa yang masuk ke dalam hati dan keluar dari diri kita bisa sangat berbeda, karena kita melihat dengan iman. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita senantiasa dimampukan untuk melihat dan mendengar karya-karya Tuhan dan berbahagia
apa yang kita dengar dan lihat melalui tindakan dan perkataan kita dalam kebenaran dan sukacita Injil. Ya Tuhan, kami bersyukur atas diri dan hidup kami. Ajarilah kami untuk senantiasa mampu bersyukur atas apapun keadaan hidup kami. Semoga kami tidak mudah putus asa jika mengalami keterbatasan fisik. Bantulah kami agar dengan apa yang kami miliki, kami tetap mampu mendengar dan melihat dengan mata dan telinga-Mu sendiri. Dan dengan demikian, kerajaan Allah dinyatakan melalui pertobatan dan hidup baru kami. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.